Dua wanita pegawai Kementerian Agama yang menumpang kapal nelayan dievakuasi di perairan barat laut Pulau Tidung Besar, Kepulauan Seribu. Kapal yang ditumpangi keduanya mengalami mati mesin hingga terombang-ambing di tengah laut. Setelah lebih 1 jam, kapal yang ditumpangi dua wanita pegawai Kementerian Agama dan satu nahkoda ditemukan petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara tengah terombang-ambing di perairan barat laut Pulau Tidung Besar, Kepulauan Seribu. Petugas kemudian langsung mengevakuasi dua penumpang wanita dari kapal kecil ini. Peristiwa ini berawal ketika kapal nelayan yang ditumpangi dua wanita pegawai Kementerian Agama Kepulauan Seribu selesai mengikuti acara di Pulau Pramuka. Mereka seharusnya hendak kembali ke Pulau Kelapa, namun di tengah perjalanan kapal mengalami mati mesin hingga akhirnya hanyut hingga ke perairan barat laut Pulau Tidung. Kami dari tim damkar menerima laporan bahwasannya ada kapal nelayan yang menuju dari Pulau Pramuka ke Pulau Kelapa yang mengalami trouble mesin. Kemudian kami dari tim damkar bersama tim Polsek Kepulauan Seribu Utara segera melakukan pencarian. Setelah dievakuasi, kedua penumpang kapal langsung dibawa ke Pulau Kelapa dalam keadaan sehat. Petugas Gul Karmat mengimbau masyarakat Kepulauan Seribu agar selalu memeriksa kondisi kapal sebelum berlayar. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo memberikan apresiasi kepada fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Lombok Barat yang berhasil mengawal anggaran daerah tahun 2025. Apresiasi ini disampaikan langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo dalam bimbingan teknis Partai Perindo yang digelar di Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo menyampaikan apresiasi kepada anggota fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Lombok Barat Syamsur Yansyah dalam bimbingan teknis Partai Perindo yang digelar di Jakarta. Apresiasi itu diberikan karena fraksi Partai Perindo Lombok Barat sangat aktif mengawal proses penyusunan dan pembahasan APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2025 sejak tahap awal, sehingga mampu memberikan dampak bagi kemajuan daerah. Saya mau secara khusus pada malam hari ini ingin memberikan apresiasi juga. Karena sebetulnya di tengah kita ada anggota legislatif yang menurut saya kinerjanya luar biasa. Ya sekalian nih di depan Pak Hate, boleh dong diberikan apresiasi. Saya ingin mengajak dan mengundang untuk berdiri. Para legislator yang sudah berjuang mengawal APBD-nya. Dari fraksi Partai Perindo Kabupaten Lombok Barat. Boleh berdiri? Berdiri semuanya? Wah, terpencar. Nah, luar biasa. Kami dari Partai Perindo, fraksi Partai Perindo itu betul-betul mengawal kegiatan APBD itu mulai dari awal. Bahkan sebelum paripurna berlangsung, sehingga itulah yang membuat kami untuk memutuskan di fraksi itu bahwa untuk memberikan catatan keras di APBD pemerintahan Kabupaten Lombok Barat di 2025. Syamsur Yansyah menilai apresiasi dari Angela menjadi motivasi baginya dan fraksi Partai Perindo Lombok Barat untuk semakin aktif mengawal kebutuhan masyarakat melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Sarah dari Anti-MNC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gotri. Selamat siang, bagaimana pantauan arus lintas dari tempat Anda melaporkan?
Baik, terima kasih dan selamat siang pemirsa. Dari kawasan Simpang Gotri Mampang saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana untuk kendaraan, baik untuk kendaraan dari arah Tendian akan mengarah ke Blok M pada siang hari ini dalam keadaan kondusif, ramai lancar, ataupun juga dari arah Tendian akan berbelok mengarah ke Ragunan juga dalam keadaan ramai lancar pada siang hari ini. Antisipasi untuk bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini dengan tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya juga aktivitas pelajar yang menyeberang pada kawasan ini. Fokus saat Anda berkendara dan juga jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya untuk kendaraan dari arah Warung Buncit ataupun juga Ragunan dan juga dari arah Tendian akan mengarah ke Rasuna Said dan juga Kuningan, ini terdapat perlambatan kecepatan serta terdapat peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini yang perlu Anda antisipasi. Dan juga kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan masih banyaknya para pengendara yang belum tertib berlalu lintas dengan masih banyaknya pengendara yang melawan arus pada kawasan ini. Dan juga kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk selalu gunakan helm dan juga sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara untuk keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun juga pengendara jalan lainnya. Dan situasi arus lalu lintas saat ini akan mengarah ke Kuningan ataupun juga Semanggi dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Cek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum Anda berkendara seperti melakukan pengecekan rem dan juga ban. Pastikan juga Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Dan juga bagi Anda yang akan mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporan Anda dari kawasan Simpang Gotri, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.